Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel FreakOS. Ya udah lama gua nggak bikin video, udah 2 bulan. Ya karena lain hal dan sesuatu ya. Oke, video kali ini gua akan ngebahas tentang networking di Linux. Jadi, kenapa gua bahas networking di Linux? Karena menurut gua ini penting banget. Jadi kalau kita ingin belajar kayak OpenStack, terus kita pengen belajar virtualisasi dan lain-lain. Sebenarnya poinnya itu adalah dua sih sebenarnya poinnya, yaitu kita tahu paham network sama paham storage. Kayak gitu. Nah, mungkin yang kali ini gua akan bahas network dulu. Jadi kalau kalian yang nonton atau yang ingin belajar tentang virtualisasi, tentang cloud computing, nah ini networking ini adalah sangat penting banget. Karena gini, gue ini dulu kerja itu jadi server engineer itu dari tahun 2012 sampai 2015 ya. Gue megang hardware, tapi sekarang udah nggak megang hardware, dan polanya itu sama sebenarnya untuk network. Polanya itu aja secara konsep dasar. Walaupun sekarang udah berkembang kayak ada SDN, ada jadi network itu dibikin software seperti itu. Nah, cuman di sini gue akan ngebahas fundamental networking yang menurut gue itu sangat penting banget kalau kalian ingin implementasi network di Linux. Karena gini, oke, gue lanjut dulu ya. Jadi gini, di network di Linux itu ada beberapa tipe, yaitu ada yang network natif. Maksudnya apa network natif? Ya network natif mah gampang, mungkin semua udah paham. Kayak kita nyeting network biasa di Linux sih cuma nyeting IP, kayak IP, terus netmask, gateway, DNS segala macem lah. Itu nggak terlalu susah lah. Terus ada network bonding. Nah, bonding ini biasanya dia ada 2 port atau lebih ya, biasanya 2 atau 4 port genap biasanya. Kayak gitu. Terus ada network NAT. Nah, NAT ini biasanya digunakan itu untuk virtualisasi. Jadi di virtualisasi kan ada virtual machine di dalamnya atau VM. Nah, VM itu supaya dia bisa internet, jadi dia connect dari dalam keluar. Nah, perlu di NAT. Terus ada juga bridge. Nah, bridge ini dia ada 2, ada natifnya itu biasanya yang banyak orang pakai Linux bridge. Terus kalau ingin lebih advance ke SDN, kita pakainya yang Open vSwitch. Nah, cuman di sini gue nggak bahas Open vSwitch dulu karena ribet. Nanti kalau kita nggak paham fundamental Linux-nya, nggak paham fundamental network-nya di Linux, kita bakalan kesulitan memahami Open vSwitch dan memahami SDN. Jadi gua akan ngebahas fundamentalnya dulu ya, khusus network di Linux. Tapi bukan teori, tapi network implementasi, bagaimana cara mengimplementasikan networking di Linux gitu loh. Ya, menurut sepengalaman gue aja kayak gitu ya. Terus sama network isolation juga gitu. Network isolation juga penggunaannya juga sama di virtualisasi, tapi dia hanya bisa connect antar VM. Nah, terus ada network alias. Jadi network alias ini sebenarnya mirip kayak network VLAN, cuman bedanya kalau VLAN itu ada tagging. Misalkan VLAN 10, VLAN 20 gitu. Nah, itu perlu di tagging. Nah, biasanya VLAN itu adanya di switch kayak gitu kan, misalkan, dan dia harus mode-nya harus mode terang, nggak bisa akses itu. Kalau alias ini jadi semacam kayak bikin interface. Misalkan ada ETH0. Nah, ETH0 itu kita bikin alias lagi karena misalkan ada lebih dari satu IP yang kita butuhkan di dalam sistem tersebut. Nah, itu kita bisa bikin alias tuh. Tapi kalau alias ini kita nggak perlu pakai tagging. Nah, yang perlu kita pakai adalah VLAN. Nanti gue akan bahas satu persatu di video selanjutnya. Kalau yang video ini secara general aja. Oke, lanjut. Nah, jadi itu ya kalian paham lah kalau misalkan kalau pernah kuliah Jarkom ya, atau kalian anak STM, SMK, TKJ, oscillator lah modelnya. Tapi gue nggak bahas tentang oscillator secara teori. Tapi di sini adalah ngebahas tentang bagaimana cara memahami konsep dan cara memahami implementasi itu gimana.
Nah, biasanya layer 1 itu physical, yaitu seperti kabel, wireless, dan lain-lain lah. Terus layer 2-nya adalah VLAN, terus routing, terus eh kayak portnya, misalkan kita perlu port 80 segala macam. Cuman kalau untuk port ini biasanya adanya di firewall ya, firewall Linux. Cuman gue nggak bahas banyak, tapi yang paling banyak nanti di video gue lebih ke VLAN sama ke routing. Tapi banyakan VLAN kayaknya sama routingnya. Karena yang sering terjadi masalah tuh bottleneck itu di sini. Kayak gitu sih. Oke, gue lanjut. Jadi di sini gue udah bikin kayak topologi sederhana sih gitu. Jadi gini. Analoginya kalau kita sebagai system engineer biasanya kita tuh system engineer kan biasanya ngonfig server kan. Nah, server itu kan ada server physical, ada server virtual sama server bed. Nah, mungkin server bed ini udah kuno lah ya. Sekarang tuh udah model server hyperconvert lah. Kayak udah ada server, udah ada storage-nya segala macam gitu. Nah, cuman karena ini fundamental, jadi gue nggak bahas tentang yang masih tradisional dulu. Seperti itu. Jadi supaya gampang untuk memahami langkah-langkah selanjutnya. Oke, jadi gini. Biasanya kalau di data center itu kan kita ini server physical. Bagaimana supaya server physical ini connect ke switch? Nah, kita harus tahu ranahnya. Biasanya kalau kita sebagai system engineer, ranah kita tuh hanya sebatas ini. Hanya sebatas ini. Nah, jadi hanya sebatas ini nih. Hanya sebatas server gitu kan. Tapi kan pasti kan server ini connect ke switch. Nah, kalau ranah ini biasanya itu adalah ranah untuk network engineer. Ini network engineer. Oke, kalau kita ngebagi job desk ya, job desk pekerjaan seperti itu. Nah, biasanya kalau network engineer tuh dia nggak mau tahu nih settingan di server tuh kayak gimana gitu. Yang penting ya gue udah config switch-nya, udah akses mode terang atau mode akses gitu. Taunya itu doang. Udah gue low VLAN-nya gitu kan. Nah, kita bagaimana server ini supaya connect. Jadi intinya adalah implementasinya gini. Intinya sebenarnya poinnya adalah bagaimana server kita bisa connect ke network. Itu aja sih poinnya. Nah, tapi ini dengan kelas enterprise. Jadi bukan kelas yang biasa, karena ada beberapa tipe kan gitu kan. Kayak gitu. Terus di sini ada klien nih. Klien ini kayak PC biasa nih, biasanya mah ini ranah kayak support lah. Ya kayak IT support tadi, cuman biasanya akses doang kayak gitu. Jadi seperti itu. Oke, jadi detailnya gini, gue akan ngebahas lebih detail lagi analoginya. Oke, gue anggap aja ini adalah server. Bentar, ini adalah server, ini adalah switch. Oke. Oke, ini adalah server, ini adalah switch. Nah, biasanya tuh kalau gue akan ngebahas satu persatu. Ini misalkan server physical. Nah, kalau physical mah gampang. Karena apa? Biasanya kalau physical itu kan bagaimana supaya server ini connect ke switch. Ya udah, biasanya kita di switch ini kan ada dua tipe ya, ada mode terang dengan mode akses. Oke, ya udah, kita kalau kayak gini ya gunain aja mode akses. Kayak gitu aja. Misalkan kita pakai VLAN 10. Oke, ini gua analogikan ya. 20. Ya 20 benar. Terus sama VLAN 30. Nah, ini anggap aja lah. Anggap aja di terang nih. Anggap aja di terang ya. Nah, biasanya kalau untuk cloud trunking gini, biasanya dia ada VLAN natif. Nah, biasanya kalau VLAN natif itu dia defaultnya itu VLAN 1. Jadi kalau VLAN 1 itu pasti VLAN natif. Jadi VLAN itu sebenarnya dia ada beberapa ID gitu ya. Jadi dari 1 sampai 4096 biasanya kita bisa pakai.
Nah, biasanya defaultnya itu dia VLAN 1. Nah, sebenarnya bisa kita bikin native VLAN 10 atau 20 atau 30. Nah, misalkan di physical server, oh gue butuh segmen IP VLAN 30. Ya udah, gue tinggal bikin native-nya itu VLAN 30 atau bikin akses seperti itu. Nah, konfigannya gimana di server? Ya servernya konfignya biasa native. Nah, bagaimana kalau misalkan dia bentuknya virtual atau kayak KVM? Ya, gua di sini karena gue pakai KVM, anggaplah KVM. Di KVM ini dia ada VM-nya di dalam. Anggaplah ini VM. Oke. Misalkan gini, untuk VLAN 10 ini adalah VLAN manajemen. VLAN manajemen. Nah, untuk yang ini VLAN 20 ada VLAN development, VLAN development ya. Development. Terus VLAN 30 ini adalah VLAN production. Kayak gitu. Dan ini beda-beda ya, beda-beda segmen IP. Nggak sama segmennya. Nah, kalau untuk manajemen ini dia adalah manajemen untuk si KVM-nya. Gitu, IP si KVM-nya. Kita bikin 2 VM. Yang satu VM production, yang satu VM development gitu. Inilah production. Yang satu lagi VM development. Development. Sebagai contoh aja ya, bukannya beneran. Nah, kalau nah, jadi bagaimana supaya dalam satu hypervisor ini dia bisa connect kayak gitu kan. Tuh. Nah, itu use case-nya. Jadi si orang network taunya dia cuma ngonfig trunk ya, modnya trunk, terus di allow VLAN 10, 20, 30 gitu aja. Atau dibikin 10, 20, 30. Nah, VLAN natifnya adalah VLAN native 10 karena si ininya dia nggak perlu trunking. Si manajemennya dia nggak perlu tagging. Jadi kayak akses atau native doang. Jadi di set natifnya VLAN 10, terus di allow-nya VLAN 20 sama 30. Nah, kita kan perlu konfigurasi tambahan di sini. Nah, biasanya kita menggunakan konfigurasi yaitu bridge. Karena di VM biasanya pakai bridge. Nah, bridge-nya itu nanti kita bikin namanya interface VLAN. Interface VLAN. Kayak gitu. Jadi ada interface VLAN. Jadi gini, kita bikin bridge native. Pertama kita bikin interface native. Native ini harus ada ya, jadi wajib native ini harus ada. Kalau nggak ada native dia nggak bisa. Jadi kalau native itu wajib harus ada gitu, walaupun VLAN-nya apapun tapi native itu harus ada, karena native itu yang ngebawa VLAN tersebut tuh di native-nya kayak gitu. Nah, jadi inilah VLAN native itu ada. Oke, terus kita bagaimana supaya dia bisa connect? Ya udah, kita perlu namanya interface VLAN. Interface VLAN 20 sama interface VLAN 30. Kita harus buat, dan kita harus juga bikin bridge baru, yaitu bukan bridge native. Jadi bridge native ini kita buat tetap, tapi kita harus bikin tambahan lagi bridge VLAN 30 20. Mungkin detailnya nanti gua akan bahas di video selanjutnya ya. Ini cuman sebatas analogi aja. Jadi penggunaannya gitu, use case-nya gitu. Jadi ini banyak kasus kalau misalkan kita kerja sebagai engineer gitu. Jadi kasusnya adalah kita kurang sinkron antara network engineer dengan sistem engineer. Bagaimana cara use case yang tepat supaya kita bisa connect yang tepat seperti itu. Mana tadi? Oh, yang ini. Jadi seperti itu. Nah, jadi kapan kita harus menggunakan bonding gitu. Misalkan kalau kayak kita menggunakan bonding. Nah, kalau kita ingin menggunakan bonding seperti ini. Nah, ini bonding nih. Ya, ini misalkan server kita fokus di virtual lah. Nah, ini kan ada switch 1, switch 2. Switch 1, switch 2 di connect. Nah, ini kan switch-nya bisa-bisa gini nih. Nah, kita harus menggunakan mode apa di sini bondingnya?
Karena kalau bonding setahu aku tuh ada mode 0 sampai mode 6. Mode 0 itu round robin, mode 1 itu active backup, mode 3 itu nggak tahu, lupa, mode 4 itu LACP atau dynamic, mode 5, mode 6 saya nggak tahu, karena yang sering saya pakai itu adalah mode 0, 1, sama 4. Jarang yang mode 3, mode 5, 6 saya nggak pernah pakai kalau untuk diimplementasi ya. Nah, biasanya kalau ada dua switch begini, connect ke sini, itu bondingnya itu menggunakan mode 1 atau active backup. Jadi kita menggunakan mana yang aktif, mana yang pasif, kayak gitu. Karena untuk redundancy ya. Tapi kalau misalkan menggunakan satu switch atau switchnya di apa namanya istilahnya kalau di network tuh di staging, digabung lah, digabungin jadi satu. Misalkan kayak gini nih, ini ada switch, terus ada server, ya kan? Di connect-nya dua gini, dua begini kasusnya. Connect lagi nih. Aduh, kok begini? Nah, gini lah. Dua begini. Jadi server ini dalam satu switch connect dua. Nah, ini kita menggunakan LACP biasanya gitu. Karena kalau LACP itu kan harus dalam satu switch, kalau nggak salah kan gitu. Nah, jadi kita harus tahu maksudnya analogi kapan kita harus menggunakan mode 4 di bonding, kapan kita harus menggunakan mode 1, kapan kita harus menggunakan round robin. Nah, itu ada beberapa case. Nanti gua akan bahas satu persatu di video selanjutnya seperti itu. Nah, ini gambaran umum dulu. Nah, jadi biasanya tuh teman-teman gitu bingung kapan gue harus menggunakan network yang tepat untuk implementasi. Nah, biasanya kan si network engineer, gue udah config kok, gue udah low VLAN sekian, gue udah ngasih sekian. Nah, tinggal tugas kitanya nih, bagaimana cara konfigurasinya yang tepat gitu untuk server yang ada seperti itu. Jadi kita harus tahu juga. Jadi ini banyak banget problem di mana di lapangan gitu, problem antara miskom antara orang network dengan sistem engineer kayak gitu. Nah, ini karena gue apa namanya sering banget di lapangan gitu kan, kerja bareng sama network engineer juga, makanya gue mau sharing gitu supaya yang lihat ini jadi apa sih gunanya gitu kan. Selama ini kalau kita googling tentang bonding, tentang VLAN, switching, kita pakai config ini aja gitu, ngapain kita pakai ini. Tapi sebenarnya di lapangan tuh nggak kayak gitu, di enterprise tuh nggak kayak gitu. Di enterprise tuh kita harus menyesuaikan environment yang ada dan kebutuhan user yang ada. Jadi kita nggak bisa apa namanya sembarangan config kayak gitu kan. Misalkan dia ada VLAN yang existing tuh sekian config-nya sekian, ya kita harus menyesuaikan environment yang ada gitu, kecuali kita request ya, misalkan ada khusus untuk request network apa gitu. Nah, itu kita bisa, tergantung requestnya juga disetujuin atau enggak. Nah, biasanya tuh hal-hal kayak gini agak-agak tricky sih di sini, agak-agak ribet dan tricky kayak gitu. Jadi nggak apa namanya nggak serta merta dan nggak mudah. Oke, mungkin itu video dari saya untuk ya gini, nanti untuk labnya gue menggunakan Linux, gue lagi install lupa. Jadi gini, untuk nanti gue bikin lab, bikin use case satu persatu kayak network native yang tadi gue sampaikan. Nah, itu nanti untuk use case-nya gue menggunakan Linux Alpha Linux ya, karena kan ini Alpha Linux 8. Ini mirip banget kayak CentOS sama Red Hat, sama ini versi fork-nya gitu. Jadi versi yang baru rilis ini baru kemarin, itu Februari tanggal 19 tahun 2021, ini baru rilis. Sebelumnya masih beta, tapi sekarang udah rilis. Bisa aja di googling, kalau mau download boleh. Sebenarnya bebas sih mau pakai Linux apapun sih, karena tapi ntar gue di use case gue pakai Linux itu, namanya Alma Linux. Nanti gue taruh di description Alma Linux. Nah, ini Alma Linux, kita bisa download ISO-nya, kita download. Nah, gue pakainya minimal seperti itu. Oke. Ini gue lagi install mana ya?
ini lagi install, biarin aja lah, lagi install. Nanti gue taruh di description nama Linux tuh apa, karena CentOS 8 ya kan tahun diri. CentOS 8 kan udah mau end of life tahun ini, di end of life bulan Desember kalau nggak salah, udah tidak bersahabat lagi dia. Seperti itu. Mungkin sekian ya video dari saya ya untuk globalnya. Nanti gue akan bikin video selanjutnya, yaitu gue bakal bikin skenario lab untuk cara mengimplementasikan ini ya. Gue akan bikin lab jadi kayak native segala macem, tapi sebelum gue masuk video yang lebih rinci ya, gue bikin skenario nya dulu, jadi supaya nanti kalau misalkan teman-teman mau coba labnya gimana, nah gue kasih tahu labnya gitu ya, tapi kayak gini loh, untuk biar teman-teman bisa nyoba gitu ya, gampangnya gitu. Oke, sekian dari saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.